Saat ini, apakah kamu lagi khawatir sama masa depan? Terus banyak kerjaan sampai kamu ngerasa overwhelming dan di keadaan negatif seperti itu, biasanya kita sering bilang kalau kita lagi stres. Nah, apa benar kalau stres itu adalah kondisi negatif? Halo Sobat Bahagia, apa kabarnya nih di situasi pandemi yang memang sebagian kegiatan sudah beralih normal, tapi masih ada juga yang berkegiatan secara online. Bukannya menatap mata secara langsung, malah menatap lewat layar. Tapi, apapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Walaupun pandemi ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, seperti aware sama prokes, kita juga harus aware sama apa yang sedang kita rasain, baik itu perasaan negatif ataupun positif. Di awal, kita bilang kalau stres itu emosi negatif. Nah, tapi apakah pernyataan tersebut 100% benar? Oke, kita cari tahu dulu yuk, apa itu stres. Nah, dilansir dari mentalhealth.org.uk, stress is our body's response to pressure. Nah, kalau diterjemahkan nih, stres adalah respon tubuh terhadap tekanan. Si respon tubuh ini tuh bisa didapat dari berbagai macam situasi, dan biasanya ke-trigger sama sesuatu yang baru, sesuatu yang kita gak pernah perkirakan sebelumnya, sesuatu yang bisa bikin kita terancam, atau ketika kita ngerasa punya sedikit kendali dalam situasi tersebut. Nah, kembali lagi, kalau stres itu respon tubuh terhadap tekanan. Jadi, tidak ada kata bahwa stres itu buruk. Karena sesuatu yang menimbulkan respon itu tidak semuanya punya dampak yang buruk ya. Dan berdasarkan pengertian tadi, contoh situasi yang bikin terancam adalah misalnya nih, revisian tugas atau kerjaan. Tanpa disadari kalau situasi tersebut adalah bentuk stres. Karena kita ngerasa tertekan gitu dengan adanya tugas atau adanya kerjaan yang banyak. Namun, karena takut banyak yang harus direvisi juga, kita jadi mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan teliti gitu, dengan waktu yang di saat luang gitu. Dan situasi ini gak hanya berdampak baik pada hasilnya juga guys, tapi juga berdampak pada perilaku kita yang menjadi teliti. Nah, itu adalah salah satu contoh dari stres baik. Karena ada dua jenis stres yang akan di-spill di video kali ini. Yang pertama, ada stres baik atau disebut eustress. Sedangkan yang kedua ada stres buruk atau disebut distress. Yang pertama nih, eustress ini membantu kita untuk tetap termotivasi, terus juga bekerja menuju tujuan dan bikin kita nyaman sama hidup yang kita lagi jalanin. Sehingga stres yang satu ini baik buat kita. Contoh bentuk eustress itu kayak kita lagi belajar hobi baru ya. Misalnya belajar main gitar. Mungkin di awal kita bakal ngerasa tertekan gitu, karena harus ngafalin chord yang ada, posisinya itu kayak gimana, dan jari-jari kita juga sakit gitu. Tapi lama-kelamaan tanpa disadari kita jadi bisa gitu main gitar dan bahkan sampai jago. Dan hal ini malah membuat otak kita terdorong jadi lebih aktif. Dan itu merupakan hal yang positif tentunya. Selain itu, kita juga mempunyai skill baru yang mungkin akan berguna di masa depan. Bisa aja kita nanti ikut lomba atau segala macamnya gitu kan. Atau nongkrong sama temen jadi lebih seru gitu karena kita bisa main gitar. Nah, jenis stres yang selanjutnya adalah stres buruk atau biasa disebut distress. Contohnya tuh kayak situasi yang disebutin di awal ya. Ketika kita ngerasa overwhelming sama kerjaan yang banyak banget. Nah, ketika kita mengalaminya, kita jadi nggak produktif nih dan ngerasa kurang termotivasi. Jadi distress ini beda banget ya sama eustress. Dan distress sendiri tentunya ada dampak yang dialami gitu. Apa dampak tersebut adalah secara fisik kita jadi mudah lelah dan lesu. Secara emosi kita jadi lebih sensitif. Terus juga mengalami perasaan bersalah, mudah putus asa, dan kinerja kita juga menurun. Bahkan jika kondisi stres tersebut sudah parah, itu membutuhkan waktu yang lama untuk disembuhkan. Wah, dampaknya bahaya banget nih. Jadi, kita harus aware terhadap diri kita dengan mengenali simptom atau gejala yang ada gitu. Sehingga kita bisa menjaga kesehatan mental kita tentunya.
Nah, untuk mengelola stres ini ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan, yaitu dengan makan makanan yang sehat. Tentunya ini membantu banget gitu, karena ada peribahasa, you are what you eat gitu. Apa yang kamu makan ya, itulah kamu. Selanjutnya dengan meditasi, terus juga menghindari negative self-talk, dan menggantinya dengan positive self-talk. Dan tentunya menjaga kebugaran tubuh agar dapat menjaga kesehatan fisik. Selain cara-cara tadi, ada juga cara cepat untuk mengurangi stres. Cara ini bisa digunain kalau kita memang hektik banget dan butuh kembali produktif. Dan dikutip dari artikel Colorado.edu, untuk mengurangi stres bahkan menghabiskan waktu kurang dari 5 menit, yaitu yang pertama dengan deep breath atau deep breath, bernapas dalam dan lambat. Ini bisa membantu menurunkan tekanan darah sehingga bisa menyeimbangkan pikiran dan tubuh. Selanjutnya adalah close your eyes. Nah, pada saat keadaan sibuk dan chaos, kamu bisa menutup matamu selama beberapa detik untuk mengembalikan ketenangan dan fokus. Dan tips terakhir yaitu write it down. Dengan menuliskan bagaimana perasaanmu saat ini gitu, karena setelah menuliskannya perasaanmu akan lebih baik. Dan juga dengan menuliskannya, di kemudian hari kamu dapat melihat bahwa kamu itu sebenarnya orang yang hebat, yang bisa melalui semua rintangan. Nah, jadi stres itu gak selamanya buruk lah. Kita harus mengelola stres dengan baik agar tidak menjadi masalah yang serius gitu, seperti yang tadi disebutkan. Dengan cara kita mengelola stres tersebut gitu, seperti cara-cara yang udah dipaparkan tadi ya. Oke. Itulah video mengenai stres pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa bahagia.